Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih ya, semangat. masih ya kakak di sini bagaimana? Masih semangat. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, begitu juga dengan kami kakak-kakak sekolah minggu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, ayo bangkit berdiri. Kita bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan dan mendengarkan khotbah untuk hari ini, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami masih boleh Tuhan untuk hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi firman-Mu. Kiranya buka hati pikiran kami agar kami boleh mengerti isi firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36.
kita baca bersama-sama yuk. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Tuhan berkenan kepada anak yang mendengar didikan. Adik-adik mau nggak mendengar didikan? Yuk kita mendengar kisah Raja Salomo tentang bersama dua perempuan yang merebutkan satu anak. Yuk sama-sama kita menyaksikan kisah Raja Salomo. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ia sedang menulis berbagai nasihat. Lalu, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya. Salomo merupakan anak dari Raja Daud dan Ratu Betseba. Salomo pun anak yang taat dan rajin, sehingga orang tuanya sangat bangga terhadapnya, dan Salomo pun akan dijadikan sebagai raja oleh ayahnya Daud. Tetapi kakak-kakak Salomo sangat iri, namun mereka tidak berani melawan kecuali dua orang bernama Adonia dan Absalom. Adonia, ia ingin sekali membunuh ayahnya, Raja Daud, demi mendapatkan tahta. Namun, rencana itu gagal dan ia berusaha menyelamatkan diri. Namun, usaha itu gagal pula. Sedangkan Absalom, ia sangat ingin menjadi raja dan ia menyatakan dirinya sebagai raja berikutnya. Lalu, Betseba terkejut. Lalu ia datang ke Raja Daud. Rajaku, saya mendengar bahwa Absalom menghabiskan dirinya sebagai raja berikutnya. Bukankah sesuai janjimu, Raja Salomo yang akan jadi raja? Ratuku, aku tetap menepati janjiku. Aku akan meminta Nabi Nathan agar anakku Salomo menjadi raja segera. Setelah Salomo menjadi raja, ia berdoa. Dan tiba-tiba ada cahaya putih menerangi dan muncul suatu suara. Salomo, Salomo, aku akan memberimu satu permintaan. Apapun, aku kabulkan. Tuhan, aku hanya meminta kebijaksanaan. Di pagi hari, terdapat perdebatan dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Tuanku Raja, kami ingin kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ibu anak ini sebenarnya. Tentu aku ibu dari bayi ini. Saya punya ide. Prajurit, ambil bayi itu dan belah bayi itu menjadi dua. Tuanku, Benar-benar ide yang sangat bagus. Kita mendapatkan masing-masing setengah. Tuanku, jangan kau belah bayi ini. Lebih baik bayi ini berikanlah kepada dia dan biarlah bayi itu hidup. beri bayi ini karena ibu yang sesungguhnya tidak ingin anaknya
Hai, engkau wanita yang tertawa. Karena tindakanmu, engkau akan dihukum. Raja Salomo juga membangun bait Allah yang sangat megah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentang Raja Salomo. Siapa sih ya Raja Salomo itu? Iya adik-adik, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud dan ibunya bernama Betseba. Nah, Raja Salomo ini adik-adik sejak kecil dia sangat mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tuanya. Nah, nasihat dan didikan dari orang tua itu seperti apa ya Kak ya? Misalnya dilarang mencuri, seperti itu ya Kak ya? Terus apa lagi ya Kak? Nggak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong, tidak boleh ngomong kotor Kak. Terus mengucapkan kata-kata kasar sama adiknya, sama kakaknya, atau sama orang lain. Seperti itu ya Kak ya? Terus apa lagi nih Kak? Iya, pokoknya segala sesuatu yang dinasehatkan oleh orang tua maupun didikan yang diberikan oleh orang tua itu sangat baik untuk masa depan adik-adik. Karena apa ya Kak? Karena kalau tidak mendengarkan nasihat dan didikan dari mama, dari papa, dari kakak guru sekolah minggu ya Kak ya, guru di sekolah juga, wah adik-adik akan rugi sendiri. Bener nggak sih Kak? Benar. Iya, Pintar sekolah. nggak pintar sekolah, terus nggak bisa itu Kak, jadinya nggak tahu mana yang baik Ya. dan mana yang buruk. Nah, seperti Tuhan juga memberikan panca indera kepada kita untuk dapat kita pelajari dengan baik. Contoh, kita dapat menyentuh misalnya kita beli buah nih, kita dapat menyentuh, oh ini buah ini udah matang atau belum ya, gitu ya. Jadi kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk ya. Terus kita juga dapat mencium aroma yang wangi dan tidak. Nah, berarti di dalam kehidupan ini Tuhan juga menginginkan kalau kita harus dapat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, seperti itu Kak. Nah, adik-adik, tadi kita udah saksikan kebijaksanaan Raja Salomo Kak. Nah, Raja Salomo tadi melihat dua perempuan yang merebutkan dua anak. Yang satu perempuan itu dia kekeh, itu anak saya katanya. Yang satu lagi tetap juga kekeh, tapi Raja Salomo bilang, ya oke, anak ini kita bagi dua. Nah, dengan kejujuran ibu yang satu itu Kak, dia bilang, ya udah deh, anaknya kasih aja ke dia. Nah, dari situ Raja Salomo melihat kejujuran ibu yang satu. Akhirnya Raja Salomo ngasih anak itu ke ibu yang jujur tadi. Jadi adik-adik sekalian, walaupun kita tidak dilihat orang mencuri atau mengambil bukan punya kita, tetapi Tuhan melihat kita dari atas. Nah, tadi Kak Tani sudah bilang, kita diciptakan Tuhan dengan panca indera, punya kaki, punya tangan, punya mulut, punya hidup, punya telinga. Berarti dari situ boleh kita menggunakan mulut kita tidak kita harus memuji Tuhan. Tangan kita tetap juga memuji Tuhan. Mata kita melihat, yaitu melihat yang baik dan melihat firman Tuhan dan membacanya. Kak, kalau ini kan anak-anak sekarang suka megang HP nih Kak, banyak yang dilihat. Bagaimana ya Kak supaya kita hanya melihat yang baik saja, tidak melihat yang tidak baik? Berarti kita harus minta apa sama Tuhan Kak? Minta biar kita dikasih Tuhan hikmat
seperti Raja Salomo. Pokoknya Raja Salomo itu raja yang bijaksana. Aku pernah baca ya Kak di Alkitab, tapi saya lupa ayatnya berapa. Kata Tuhan sama Raja Salomo, Raja Salomo, selama ini kamu selalu menuruti apa yang kuperintahkan sama kamu. Kamu mau kukasih hadiah, kamu mau minta apa? Mau minta mobil kah, harta kekayaan kah, atau apapun kamu umur yang panjang, apapun yang kamu minta akan kuberikan. Tetapi Raja Salomo tidak menerima harta yang banyak Kak. Dia hanya minta hikmat dari Tuhan biar dia selalu disertai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Hebat ya Kak, bagus banget. Coba kita lihat adik-adik kita maunya seperti itu Kak, selalu meminta hikmat dari Tuhan. Iya Kak Tamiya, Berarti sangat berharga sekali semua nasihat dan didikan, karena Tuhan berkenan kepada orang yang mendengarkan didikan. Bukan seperti itu ya Kak Tamiya? Ya, jadi Tuhan itu pasti akan memberikan berkat bagi anak-anaknya yang mau menerima dan mendengarkan didikan. Ya, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Apa yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan di Raja Salomo, di mana Raja Salomo adalah raja yang adil. Dia memberikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya sendiri, ya. Itu ada sifat jujur tadi ya Kak Dewi. Nah, terus ada adil dan bijaksana di situ. Begitu juga di sini diajarkan supaya adik-adik dan kita semua mau mendengarkan didikan dari Tuhan. Seperti itu Kak. Ya. Jangan lupa Kak, kita harus menghormati orang tua dan mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua itu tidak pernah menjerumuskan anaknya. Aku pernah dengar filosofi orang Batak Kak, yang bunyinya semoga adik-adik juga mencamkan dalam hatinya ya. Ya, filosofi yang sangat berharga bagi orang Batak. Patun hangolua tois hamagoan, yang artinya apa ya Kak? Artinya kita harus mendengarkan nasihat orang tua, bukan hanya orang tua kita sendiri, orang yang lebih tua dari kita, seperti kakak kita, guru kita di sekolah, guru sekolah minggu, opung. Pokoknya sekalipun tetangga kita harus mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Satu lagi nih Kak, sebelum kita mengakhiri. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik diberikan Tuhan kepintaran, kemampuan untuk dalam belajar ataupun dalam bakat bernyanyi ataupun apapun itu, tetaplah adik-adik harus bisa mengimbangi dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, mau mendengarkan omongan orang tua, ya, supaya tidak ada pepatah ya seperti yang dibilang tadi, ilmu tanpa iman adalah hampa ya, tapi iman tanpa ilmu buta ya. Jadi jangan seperti itu ya adik-adik, kita pokoknya sejalan firman Tuhan dengan kepintaran, tidak boleh tidak berjalan bersamaan seperti itu. Silakan. Sudah Kak? Oke. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup, kita akan mendengarkan sebuah lagu kesiapan. hampir ketinggalan banget hafalan kita harus Di mana ya Kak Dewi? Hafalan di Amsal 3. Ayo adik-adik, Amsal 3 ayat 11. Ya, kita buka ya. Amsal 3 ayat 11 Kak. kita sama-sama membaca yuk. Ya, kita sama-sama membaca ya. Nanti adik-adik menghafalkannya di rumah ya. Oke. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku,
janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, demikianlah ayat hafalannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke doa penutup, kita akan mendengarkan lagu pujian dulu. Adik-adik, hidup ini adalah kesempatan. Jadi, selagi masih ada waktu, mari dengarkan nasihat dan didikan dari siapapun, dari orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah kita ini, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Thank you.